Halo, di sini saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu kenali sumber daya alam. Pembahasannya mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat terus diproduksi atau diperbaharui dengan alamiah melalui proses alami dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi energi matahari, air, udara, angin, hutan, tanah pertanian, dan banyak jenis sumber daya biologi lainnya. Ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, dapat diperbaharui melalui proses alami. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui dalam waktu yang relatif singkat melalui proses alami. Misalnya, energi matahari akan selalu hadir setiap hari dan dapat terus diproduksi melalui siklus sinar matahari. Yang kedua, ketersediaan tidak terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki ketersediaan yang tidak terbatas dalam jangka panjang jika dikelola secara berkelanjutan. Misalnya, hutan dapat ditebang dengan bijak dan ditanam kembali sehingga sumber daya kayu tetap tersedia untuk digunakan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbentuk melalui proses geologis atau biologis yang memakan waktu yang sangat lama untuk terbentuk dan tidak dapat diproduksi kembali dalam waktu yang singkat. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, dan mineral yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya, ciri-ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, terbentuk dalam waktu yang lama. Sumber daya alam ini membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk melalui proses alami seperti sedimentasi dan pembentukan mineral. Karena proses ini memakan waktu yang lama, sumber daya tersebut tidak bisa diproduksi kembali dalam waktu yang singkat. Yang kedua, habis dan tidak dapat diperbaharui. Ketika sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi atau gas alam habis, maka ketersediaannya akan terbatas dan tidak dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat. Karena waktu yang diperlukan untuk membentuk hasil kembali sumber daya alam tersebut sangatlah panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya menjaga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, bijak dalam menggunakannya, artinya hanya menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Yang kedua, selalu menjaga lingkungan tetap bersih, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga air dan tanah tidak tercemar. Yang ketiga, menanam lebih banyak pohon untuk memudahkan siklus udara. Yang keempat, mengurangi aktivitas menggunakan bahan bakar secara berlebihan. Contohnya menggunakan kendaraan yang rendah polusi seperti sepeda atau kendaraan listrik. Yang kelima, tidak melakukan eksploitasi terhadap alam, misalnya melakukan pembebatan hutan untuk kepentingan pribadi atau perburuan hewan secara berlebihan. Selanjutnya, upaya menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, menghemat menggunakan sumber daya, misalnya bahan bakar. Jika bisa menggunakan kendaraan umum, gunakanlah yang listrik. Kendaraan umum atau digunakan jenis kendaraan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas seperti plastik, kardus, dan lain-lain. Yang ketiga, gunakan listrik secara bijak. Yang keempat, menjaga kesuburan tanah dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menanam tanaman. Yang kelima, pandai serta bijak dalam mengolah dan memakai sumber daya sehingga keberadaannya tetap terjaga hingga tahun-tahun yang akan mendatang. Sekian pembahasan submateri yang kedua dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.